Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sering ya orang itu beli oli terus kemudian mencari sesuatunya gitu ya. Ada yang ngomong, oh ini ada molybdenumnya, oh ini ada boronnya, oh ini API-nya sekian gitu ya. Yang harapannya ada aditif tertentu juga yang bikin olinya makin sip. Ada juga yang oh ini ada esternya, oh ini ada triple apa, oh ini ada aktif apa gitu ya, aktif cleansing, aktif anti wear, tahan suhu tinggi, tahan tekanan tinggi gitu ya. Nah dari pengalaman banyak nyoba oli, kira-kira apa sih kandungan yang bisa menjamin olinya itu bagus? Jawabannya adalah nggak ada ya. Karena apa? Karena ya dari banyak oli-oli yang penulis coba, kandungan yang tertera di bungkus oli itu bukan sesuatu yang menjamin kemampuan oli. Karena ya balik lagi, kemampuan oli itu terutama dari cairannya, dari base oilnya, dari dasarnya. Kalau dasarnya saja sudah buruk, mau ditambahi aditif sebagus apapun ya tetap buruk. Jadi walau olinya ngomong mengandung boron gitu ya, ya tetap nggak bagus. Mengandung moli gitu ya tetap nggak bagus. Karena ya percuma pakai moli, percuma pakai boron kalau bahan olinya nggak bagus. Sama juga dengan oli ester, Ravenol ester, penulis sudah coba. Ipone R4000RS itu ada ester juga, udah penulis coba. Ada extend double ester. Apakah kata-kata ester ini membuat olinya lebih awet? Enggak juga. Oli Ipone yang bahannya cuma grup 2 ya enggak awet, enggak kuat RPM tinggi. Oli Ravenol ester juga sama, enggak kuat RPM tinggi karena sepertinya base oilnya cuma grup 2. Oli extend juga, walau buatan Barilla Trading Co, entah mengapa kok dibanding oli Win lebih awet oli Win ya. Oli dengan label sintetik pun ya sama saja. Kalau oli zaman dulu ya, oli 30 tahun lalu, ono tulisannya sintetik itu dijamin olinya sip. Tapi kalau oli sekarang ono tulisannya sintetik itu kebanyakan malah cepat rusak, malah gak awet ya. Begitu juga label API SN, API SP, penulis nggak pernah bisa bedakan ya, Oppo, API oli, API SN atau SP, apalagi yang nggak ada logonya. Label Caso juga nggak membantu ya, mau ada logo Casonya mau enggak ya sama saja sih secara kemampuan oli. Ada tulisannya aktif cleansing, garansi mesin tetap halus, itu ya sama saja sih, nggak pengaruh terhadap ya realita olinya. Jadi sepertinya antara yang dibungkus oli dengan yang kemampuan olinya sendiri itu nggak matching gitu ya, nggak ada padan-padanannya. Pabrikan juga kadang menipu, oh oli kami yang ini bagus, terbukti berdasarkan uji lab ini, tapi yang diuji bukanlah oli yang dijual gitu ya. Jadi oli yang diuji pabriknya Amerika, yang dijual pabrik lokal, sudah beda ya. Mungkin ya yang efeknya kerasa agak ada itu adalah logo API. Jadi antara oli yang nggak ada logonya dengan ada logonya itu terasa beda ya, ada perbedaan level. Dan ini tentu juga berlaku untuk oli-oli yang pernah dapat logo selama belum ganti resep. Karena ya masalahnya oli-oli sekarang ini ganti resep semua. Tapi ya itu tadi lah ya, kita nggak usah terpaku dengan
semua tulisan embel-embel yang dibungkus oli, karena ya sayangnya kemampuan oli itu tidak dicerminkan oleh tulisan-tulisan itu. Ada kalanya juga resepnya sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, tapi ya sih tetap ono tulisannya. Seperti contohnya oli Bardahel ya. Oli Bardahel itu kan andalannya C60 full ini toh ya. Nah ini oli yang buatan Amerika, wah beda sekali dengan yang buatan Indonesia. Jadi kan sekarang oli Bardahel sudah buatan Nusaraya Putra Mandiri. Nah itu dibandingkan dengan Bardahel buatan Amerika, jauh sekali kemampuannya, bedanya kemampuannya ini. Jadi yang buatan Amerika tuh wah wis sip, enak tenan. Sementara yang buatan Indonesia alah wis cuma beberapa puluh kilometer wis rusak. Jauh lah kemampuannya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.